Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sering Error, sebuah channel YouTube yang khusus membahas tentang error-error yang sering terjadi di dunia IT atau pemrograman. Oke, melanjutkan video sebelumnya, kita akan membahas AA panel. Kemarin kita sudah menginstal AA panel di BBS yang kita punya. Sekarang kita mau lihat bagaimana tampilan dari AA panel ini. Di sini saya sudah mencatat ini IP yang bisa saya pakai untuk mengakses VPS saya. Kebetulan saya menginstalnya di VMware ya, sudah saya di VirtualBox sudah saya running dan sekarang sudah berjalan. Langsung saja kita akses. Oke, server merespon ya. Di sini ada alamat IP-nya 192.168.0.6, portnya berjalan di port 888 dan ini key ID-nya ya. Coba kita mulai login saja. Untuk username-nya kita pakai yang ini. Nanti kita semua ganti nilai defaultnya, kita ganti ya, mulai dari port sampai key-nya ini ya. Oke, coba kita login. Nah, ya, kita sudah berhasil login di dashboardnya AA panel. Ya, kurang lebih tampilannya semacam ini. Untuk pertama kali login, kita akan disuguhi welcome screen semacam ini ya. Di sini ada pilihan AA panel mau menggunakan pilihan yang mana, mau pakai web server Nginx atau pakai Apache, terserah mau yang mana. Oke, kita close dulu aja, kita review dulu tampilannya ya. Nah, tampilannya semacam ini. Di sini IP yang digunakan, kebetulan saya pakai IP lokal. Nah, di sini ada dijelaskan sistemnya menggunakan Ubuntu 18.04 ya, yang versi LTS-nya. Ini Python 3. Nah, di sini AA panelnya versi 6.7.6 ya. Di sini tidak ada update, saya menggunakan paling baru, dan di sini juga tidak ada bugs, jadi tidak perlu ada yang diselesaikan. Nah, tampilannya semacam ini. Load status, beban server yang digunakan ketika sedang berjalan ya. Ini penggunaan CPU-nya, saya menggunakan 1 core, dan ini memori yang terpakai. Kemarin saya ketika men-set VirtualBox-nya, saya beri RAM-nya 512 ya. Nah, di sini sudah terpakai 25%, dan ini hard disk yang saya punya. Di sini ada 10 GB. Tampilannya semacam ini ya. Nah, di samping kiri di sini menu-menunya, ada website, ada FTP, database, semuanya komplit. Di sini ada App Store, ada setting segala macam. Oke, di sini ada info atau informasi. Sekarang AA panel menggunakan port 888. Di mana di sini beresiko ya, karena terpublish dan semua orang tahu port ini digunakan oleh AA panel ya. Nah, kita disarankan oleh AA panel untuk segera menggantinya. Selain port ini tadi ada key generate ya, untuk kita bisa login. Sekalian saja kita ganti semua. Untuk menggantinya kita bisa mengklik ini, change now, atau kita bisa melalui menu setting. Kita lewat sini saja ya. Nah, di sini tadi ada beberapa item yang mau kita ganti ya. Port 88 kita ganti.
key-nya kita ganti username dan password ya. Nah, di sini kita ganti. Nah, di sini portnya. Kita menggunakan port defaultnya 888. Kita ganti. Kita klik di sini ada modify ya, tombol menu tombol untuk mengganti portnya. Nah, di sini kita harus bisa memastikan bahwa port yang kita buka itu jangan diblok. Nah, sehingga kita bisa mengaksesnya dari luar ya. Oke, kita mau merubah port berapa? Terserah. Di sini panel mensarankan mulai dari 88 sampai 65535 ya. Tapi sebenarnya kita bebas bisa menggunakan port berapa aja. Oke, misalkan saya pakai yang mudah diingat aja 9090. Oke, kita centang, kita confirm. Oke, sekarang port yang digunakan sudah bukan 88 lagi tapi sudah menjadi 9090. Nah, panel secara otomatis dia akan mereset dirinya sendiri langsung ke port yang barusan kita setting ya. Oke, satu sudah selesai. Nah, di sini ada key generate hasil instalasi kemarin ya. Ini sama ya nilainya dengan ini ya. Oke. Nah, ini pun bisa kita rubah. Terserah mau dirubah jadi apa saja, boleh. Nah, di sini saya mau merubah mungkin nama saya saja kali ya, agar lebih mudah diingat. Suheri, kita submit. Oke, sudah. Jadi ketika untuk login disebutkan IP-nya berapa, _2, portnya, garis miring, Suheri. Semacam itu untuk login. Nah, di sini saya per IP-nya karena saya menggunakan IP lokas pakai VirtualBox. Jadi ini IP-nya masih IP lokal. Nah, di sini ada username ya. Username-nya nah ini mulai dari 0B sampai G. Ini pun akan saya ganti menjadi nama saya saja supaya mudah diingat. Oke, klik edit. Username sudah berubah. Nah, sekarang tinggal password yang belum. Passwordnya saya rubah menjadi 123456 saja. Lagi-lagi supaya mudah diingat. Oh, sorry, ternyata minta 8 digit ya. 67878. Tidak bisa menggunakan password yang mudah ditebak. Passwordnya terlalu lemah. Oke, kita pakai kombinasi angka, huruf dan angka. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Karena ini tujuannya untuk tutorial saja, untuk edukasi, jadi nggak perlu disetting yang rumit-rumit. Sudah berubah, kita simpan. Sudah, sekarang kita logout dan coba login menggunakan data yang baru ya. Oke. Nah, tadi username-nya Suheri. Passwordnya kita login. Oke, sudah bisa ya. Berarti kita sudah menggunakan data-data yang baru ya. Oke, baiknya saya rubah saja.
supaya ingat, karena kalau tidak dicatat pasti lupa. Sekarang ingat, besok-besok pasti sudah lupa. Oke, kita nah, sekarang di sini ada pilihan mau menggunakan Nginx atau Apache 2.4 ya. Untuk yang lainnya hampir sama pilihannya. Oke, kita ngikutin sesuai rekomendasi saja. Di sini menggunakan Nginx. Nah, di sini pakai versi yang berapa? Kita juga bebas memilihnya ya. Saya ingin merubah yang ininya aja, PHP-nya aja. Saya mau pakai yang 7.3. Poin 73. Untuk PHP admin-nya biarkan saja defaultnya. Nah, di sini ada metodenya, mau fast atau mau yang compile. Kalau kita compile berarti kita mendownload source code-nya lalu kita compile sendiri. Atau kalau lebih mudahnya pakai yang cara cepat saja ya. Jadi sudah terkompilasi, kita tinggal mengeksekusi saja. Oke, tinggal klik. Nah, panel akan menginstalnya secara otomatis semua yang tadi sudah kita pilih. Tidak ada yang perlu kita lakukan di sini, kita hanya menunggu saja sampai prosesnya selesai. Cepat lambatnya proses instalasi ini dipengaruhi koneksi internet kalian ya. Jika koneksinya cepat, proses instalasi juga akan cepat. Tapi ketika internetnya lambat ya harus sabar menunggu. Oke. Di sini saya menggunakan Ubuntu dan pakai repo lokal ya, Indonesia. Sebetulnya kita bisa menutup kotak dialog ini dan bisa melihat menu-menu yang lain, tapi takut terjadi error atau ada proses yang bermasalah, maka saya tidak berani menutupnya. Jadi kita sama-sama melihat saja sampai prosesnya selesai. Biasanya antara 4 menit sampai 5 menit ya untuk proses instalasi awal ini. Nah, di sini penggunaan CPU 100% ya. Sementara load system 75. Oke, untuk RAM-nya tidak terbaca ya, tidak bisa terlihat. Oke, perlu saya kecilkan. Nah, ini. Nah, semacam ini. Jadi panel ini cukup ringan ya dengan spek VPS yang RAM-nya hanya 512 saja udah berjalan smooth. Fungsi-fungsi berjalan normal dan grafis pun semua lancar ya. Oke, sepertinya terlalu kecil ya, mungkin kalian tidak bisa melihat.
Kita tunggu saja. Nantinya jika kalian menginstalnya di VPS sungguhan, nah di sini nanti ada alamat IP yang kalian gunakan ya. Dan kalau bisa, kalau menginstalnya di VPS yang sesungguhnya, SSL disarankan diaktifkan ya. Sehingga di sini udah HTTPS, jadi koneksi kalian lebih secure karena sudah terenkripsi ya. Oke, instalasi masih berjalan. Tadi di menit keberapa ya saya menginstal? Menit ke-8 ya saya. Jadi sudah berjalan 2 menit. Nah, yang sekarang kita kerjakan ini sebetulnya semua sudah ada di App Store ya, di sini. Jadi karena ini software-software krusial yang memang wajib ada supaya VPS bisa berjalan dengan baik, AA Panel membundelnya dengan paket rekam screen tadi ya. Nah, untuk software yang lain nanti bisa ditambahkan di App Store ya. Jadi sebetulnya ini sudah ada di App Store. Tanpa mengklik one click panel tadi, sebetulnya bisa saja kita bisa menginstalnya satu persatu ya. Sudah berjalan 3 menit. Ini baru kita punya 5 modul ya, 5 software yang mau diinstal. Nah, ini baru software pertama, baru menginstal web servernya, yaitu Nginx 1.17. Masih ada 4 software lagi, MySQL, Pure FTPD, PHP 7.3, dan terakhir PHP MyAdmin versi 4.7. Jika kalian sudah terbiasa dengan XAMPP atau dengan WAM, pastinya kalian tidak akan kesulitan menjalankan panel ini ya. Panel ini sekarang sedang booming, banyak peminatnya karena dia sebagai salah satu cPanel alternatif ya. Seperti kita ketahui, cPanel adalah panel untuk web hosting atau web yang berbayar. Di luar sana selain cPanel ada yang bernama Vesta TV, apalagi ya, saya lupa nama-namanya. Oh iya, Cloro MX itu punya programmer Indonesia, Cloxo, sorry bukan Cloro, Cloxo
MR ya. Dulu sempat menggunakan Cloxo MR di CentOS 6. Untuk fungsi Cloxo MR ini lumayan lengkap ya. Tapi karena saking lengkapnya sampai bingung juga menggunakannya. Nah, akhirnya saya beralih ke Vesta CV. Vesta CV sangat simple tapi minim feature gitu. Nah, akhirnya sampai tahun kemarin saya menemukan panel ini. Seolah-olah panel ini gabungan dari Cloxo MR dan Vesta CV ya. Jadi untuk kesimpelannya, kesederhanaannya membawa pengaruh dari Vesta CV, dan untuk kelengkapan modulnya hampir sama dengan Cloxo MR ya. Oke, sudah berjalan 7 menit ya. Cukup lama. Oke, kita close saja, biarkan berjalan. Kalau saya menjelaskan ini pasti tidak ada karena softwarenya juga belum terinstall. Oke, saya mau menjelaskan yang App Store saja ya. Oh ya, tadi ketika merubah port, username, key, semua di sini ya. Menunya sama. Nah, di sini. Oke. Udah jelas ya. Nah, kita ke App Store. Di App Store sendiri, nah di sini Nginx sekarang sedang berjalan ya instalasinya. Nah, di sini kita bisa menambahkan software apa saja atau modul apa saja yang mau kita install di dalam AA panel ini. Di sini ada beberapa pilihan PHP ya, sampai yang paling baru PHP 7.4 ataupun dari keluarga PHP 5 ya. Yang paling lama 5.2. Oke, next. Di sini. Ini sedang diinstal ya. Kalau kalian terbiasa menggunakan Docker, di sini juga ada Docker Manager, atau yang mau menggunakan database MongoDB. Untuk sistem caching ya, kalian bisa pakai Memcache atau Redis. Ini sangat berguna jika kalian menggunakan WordPress ya. Tinggal mudah saja, nanti di WordPress-nya tinggal diinstal plugin Redis, maka WordPress kalian akan berjalan lebih cepat lagi. Di sini ada File to Bin Manager, DNS Manager. Nah, ini nanti sangat berguna ketika menambahkan website. Di sini ada keterangan sementara tidak hanya support untuk CentOS 7 ke atas ya. Sementara saya menginstal sistem di Ubuntu. Sebetulnya bisa saja, tidak ada masalah. Nah, di sini ada mail server, ada Python Manager. Nah, kalau kalian mau pakai PostgreSQL juga bisa. Oke, kita punya software apa saja di sini. Nah, ini yang menarik. Kita bisa melakukan backup di Google Drive.
atau di Google Cloud Storage. Untuk Google Cloud Storage saya belum pernah cobanya, tapi untuk Google Drive sudah mencobanya dan berjalan mulus. Ada sedikit settingan. AWS juga bisa ya, cuma saya belum pernah mencobanya. Nah, di sini ada PHP Guardian ya. Biasanya saya install anti spam gateway, biasanya saya aktifkan juga. Jadi itu beberapa modul atau software yang bisa kita install di panel ya, supaya sistemnya berjalan dengan baik. Ini semua gratis ya. Semua gratis. Nah, di sini sebetulnya panel pun tadi software bawaannya ya. Nah, kalau kalian mau menambahkan manual, sebetulnya bisa. Tapi panel eh, tidak bertanggung jawab jika softwarenya mengandung bug atau bisa menyebabkan crash ya. Oke, semua sama saja, hanya pengkategoriannya saja ini. Nah, belum ada yang diinstal. Kebetulan lama ini. Oke, coba kita lihat sampai di mana. Ya, masih berjalan ya. Sudah berjalan kurang lebih 13 menit ya. Biasanya cepat, kebetulan ini ya, lambat sekali. Jika kalian mau coba langsung diinstal di VPS sungguhan juga bagus. Atau jika kalian tidak punya dana untuk menyewa VPS, kalian bisa menggunakan VirtualBox atau VMware ya untuk menginstal Linux CentOS 7 atau Ubuntu. Lalu kalian install sendiri panelnya di video sebelumnya ya. Karena video yang sekarang ini saya hanya menampilkan fitur-fitur apa saja di panel. Untuk instalasi bagaimana cara installnya ada di video sebelumnya. Oke, lumayan lama. Coba kita ke di sini tidak bisa dibuka karena software yang sebagai dasarnya belum terinstall ya. Jadi tidak bisa ada yang dijelaskan. Oke. Kalau ini hanya untuk monitoring ya, bagaimana grafik penggunaan dari sistem.
nanti saja. Kita masuk ke security. Nah, di sini adalah panel untuk atau dashboard untuk masalah port mana saja yang bisa kita buka atau kita tutup. Secara default port MySQL atau port database 3306 itu tidak ada di sini. Jika kalian ingin membuka port itu harus ditulis di sini. Jadi secara default database yang kita buat hanya bisa diakses melalui panel ini atau melalui aplikasi kita yang kita bangun. Kita tidak bisa membukanya secara remote dari laptop kita. Nah, bagaimana caranya supaya bisa? Kita harus membuka port 3306 itu di sini ya. Jadi kita nanti bisa meremotnya dari laptop kita atau dari komputer kita. Oke. Nah, AA panel sendiri sudah dilengkapi dengan FTP client ya. Jadi dia bisa melakukan upload atau hapus, delete, rename langsung dari AA panel itu sendiri tanpa perlu software FTP client desktop ya, misalkan FileZilla atau WinSCP atau banyak ya FTP client. Nah, di sini kita bisa melakukan upload download dari sini, explorer data dari sini ya. Nah, di sini juga ada cron job ya. Di sini ada beberapa pilihan. Kita mau melakukan cron job seperti apa? Di sini ada pengkategoriannya, nama cron jobnya apa, dan ini pengaturannya ya. Mau berjalan per menit kah, per jam, atau setiap hari, atau tiap minggu, terserah. Nah, di sini misalkan kalian mau membuat apa ya? Buka Google misalkan. Setiap hari jam 9. Nah, di sini di periodenya tinggal ketik aja daily. Setiap hari ya, sudah diwakili dengan ini. Jam 9 kita atur aja jamnya. Jam 9, sorry. Nah, untuk menitnya boleh 9.30 atau 9.00 ya. Nah, semacam ini. Kita buka google.com misalkan. Kita tinggal tambahkan. Nah, di sini. Nanti AA panel atau VVS kita akan membuka Google setiap hari jam 9 pagi. Ya, itu namanya cron job ya, atau task job ya. Jadi kita men-setting tugas rutin supaya dieksekusi sesuai waktu yang kita inginkan. Ini hanya contoh saja, karena ini tidak diperlukan, saya delete saja. Nah, di sini ada pertanyaan saya. 5 tambah 9, 5 tambah 4, 9. Sudah. Coba kita lihat
instalasi kita sampai sejauh mana. Oh, masih install di Nginx. Lama juga. Semoga kalian masih betah memantengi atau menonton video saya ini, karena cukup lumayan lama. Apa saya potong saja? Sepertinya tidak perlu ya, karena kalau dipotong saya jujur saja malas mengeditnya. Oke, kita tunggu saja. Oke. Sebetulnya saya bisa saja ini menunjukkan bagaimana FTP kliennya panel ini bekerja, tapi akan memberatkan sistem ya, karena sudah pasti memorinya akan terbagi ya. Oh ya, paling saya mau menunjukkan ini saja. Nah, di sini di menu file ini, di sini kita punya terminal yang terhubung langsung dengan server kita. Oh, maaf, sepertinya tidak bisa. Saya belum cek apakah ini berhubungan juga dengan instalasi yang sedang kita kerjakan. Oke, kita sabar menunggu saja. Eh, dari video sebelumnya kita sudah membahas beberapa kelebihan atau fitur-fitur apa saja di panel ini. Tapi mungkin ada yang bertanya, apa sih kekurangan dari panel ini? Maaf ada gangguan ya.
Oke, masih belum selesai. Nah, eh, nanti jika sudah selesai, di sini ada display on dashboard. Kalian bisa memilih ya sampai dengan 12 atau 9 modul apa saja atau aplikasi apa saja yang bisa dibuatkan shortcut di home ya, atau di sini ya. Biasanya yang penting-penting saja. Jadi nanti di sini ada grid. Nah, di sini kalau nggak salah 12, ya di sini 9 ya. Berapa ini? Iya, 12 betul. Oke, masih berjalan instalasinya. Nah, di sini server baru berjalan 0 hari karena baru saya aktifkan. Di sini ada penggunaan bandwidth ya, traffic in maupun out ya, atau upstream atau downstream ya. Di sini ada keterangan kita belum ada website. Untuk FTP account juga kita belum ada karena memang softwarenya belum siap. Database juga belum. Kita kembali lagi ke App Store. Siapa tahu sudah. Nah, untuk Nginx sudah selesai ya. Jadi sekarang yang sedang diinstal PHP. Coba kita lihat. Sorry, di sini. Sekarang sedang menginstal MySQL ya. MySQL. Sepertinya mendownload dari IP lokal ya. 103.224 itu IP Indonesia. Semoga saja iya, karena itu bisa mempercepat proses download. Oke, download sudah selesai. Proses installing ya.
Tadi sudah dijelaskan ya bahwa MySQL di sini secara default hanya bisa diakses secara lokal. Nanti kita tunjukkan bagaimana caranya supaya bisa diakses secara remote. Atau nanti ada pilihan ketiga, bisa diakses secara remote tapi yang mengakses hanya IP tertentu. Jadi nanti ada 3 opsi. Yang pertama, diakses secara lokal, jadi hanya dari server ini saja. Atau yang kedua, dari manapun, dari IP manapun. Nanti yang ketiga, diakses secara remote dari IP tertentu saja. Di luar IP yang kita sebutkan, pasti di reject. Nah, ini berguna buat yang koneksi kita menggunakan IP statik ya, bukan yang dinamik. Kalau pakai yang dinamik, pasti kita akan kesulitan tersendiri, karena pasti akan ke reject atau ke blokir. Oke, sekarang berjalan software yang ketiga, Pure FTPD. Yang sudah sukses terinstall sudah 2, Nginx dan MySQL. Sekarang berjalan Pure FTPD. Sepertinya ini cepat, tidak terlalu besar filenya. Nah, ini baru instalasi saja ya, belum menjelaskan fitur-fiturnya, bagaimana cara menambahkan DNS, menambahkan website, bagaimana konfigurasi website itu sendiri. Makanya video ini bakal lebih panjang daripada video sebelumnya. Oke, kita tunggu saja, karena sepertinya tidak terlalu besar juga filenya. Semoga kalian tidak bosan ya. Nah, di sini display on dashboardnya untuk Nginx off ya, sementara untuk MySQL on. Coba kita lihat di dashboard. Nah, semacam ini. MySQL ada ya. Jadi ketika kita klik, kita akan membuka semacam ini ya. Kita close dulu karena penjelasannya nanti. Oke, tadi kita masuk ke App Store. Dashboard dinyalakan. Sekarang FTP.
masih berjalan di software yang ketiga ya. Sepertinya kita bisa menjelaskan ini. Oh, tidak bisa ya. Karena di sini tidak ada website aktif dan kita langkah pertama ya menambahkan dari DNS Manager ya, karena belum diinstal. Memang sepertinya harus sabar menunggu sampai software-software yang kita butuhkan terinstall semua. Ternyata lama juga untuk Pure FTPD. Jadi DNS Manager belum diinstal ya. Oke, DNS Manager akan saya install sekalian. Untuk yang lain, untuk case atau untuk firewall, untuk mail server, sepertinya di momen berikutnya saja, karena video ini pasti akan terlalu panjang jadinya. Oke, saya tambahkan DNS Manager saja. Oke, DNS Manager sudah selesai. Karena memang filenya tidak terlalu besar.
542 detik. Itu berapa menit ya? 189. Nah, ini yang paling lama 1862 detik. Waktu yang dibutuhkan untuk menginstalnya. Oke. Tersisa 2 software lagi yang belum selesai diinstal. PHP 7. Oh ya, kita juga bisa menginstal beberapa versi PHP dan bisa running bersamaan ya. Jadi ketika misalkan untuk aplikasi 1 bisa menggunakan versi PHP 7.3, aplikasi 2 bisa menggunakan PHP 5.6 misalkan. Itu bisa ya. Tapi saran saya sih lebih bagus menggunakan PHP yang terbaru ya, karena konsumsi resource-nya lebih rendah dibandingkan PHP yang lama. Mungkin PHP yang 5 masih diikutsertakan karena untuk menjaga kontinuitas software apa tuh, kompatibilitas dengan software lama ya. Oke, tadi memulai video ini dari pukul berapa ya? Apakah sudah 60 menit atau belum? Oke, masih belum selesai. Jika spek komputer kalian cukup lumayan tinggi dan kalian menginstalnya di VirtualBox, kalau bisa RAM-nya ditambah ya supaya tidak lama seperti ini. Ya mungkin 1 GB cukup, tapi juga harus melihat RAM fisiknya ya. Jika di komputer atau laptop kalian RAM-nya hanya 2 GB atau 4 GB, sepertinya menggunakan RAM 1 GB di VirtualBox pasti jadi pemborosan. Tapi jika kalian menggunakan RAM 8 GB, langkah bagusnya untuk VirtualBox-nya RAM-nya menjadi 1 GB atau bahkan 2 GB supaya eksekusi programnya menjadi lebih cepat. Nanti saya akan jelaskan juga bagaimana
Panel menyediakan SSL sertifikat secara gratis dan otomatis dari Let's Encrypt. Jadi kita dimudahkan sekali. Ternyata lama juga untuk PHP. Ya, ini server yang berjalan ya. Sorry, sudah login. Saya sedang mengecek penggunaan harddisk ya. Tiga giga 3,3 giga 3,7 ya, valid berarti ya, karena saya men-set harddisk di VirtualBox saya 10 giga. Di sini tertulis 3,3 G untuk directory root ya. Tapi beberapa folder tidak terbaca karena akses denied. Oke, sejauh mana instalasi kita? Nah, ini di sini shortcut software sudah terinstall ya. Nah, jadi semacam ini kita bisa melakukan stop, restart atau reload web server kita melalui shortcut ini, dan kita pun bisa melakukan konfigurasi ya. Sangat dimudahkan sekali. Oke. Nah, di sini jika kalian menginstal beberapa versi bisa di switch ya. Nah, di sini juga ada konfigurasi atau setting untuk optimalisasi. Jika kompresi kepingin dimatikan, bisa di off kan, terserah, ini opsional saja. Nah, di sini karena memang belum terakses publik dan tidak akan terakses publik karena saya misalnya di lokal,
Nah, jika kalian menginstalnya di server sungguhan dan sudah ada websitenya yang terpasang, pasti info ini akan berguna sekali ya. Ini untuk Nginx dan ini untuk pure FTPD. Sama saja, kita bisa melakukan stop, restart, atau reload service melalui menu ini. Nah, di sini juga ada setting atau konfigurasi. Ataupun tidak bisa ya, karena memang hanya ada satu versi saja. Nah, ini sama seperti tadi ya, kita bisa melakukan stop, restart, atau reload service MySQL dari sini. Kita juga bisa melakukan konfigurasi. Kita bisa merubah port IP, port defaultnya dari MySQL. Bahkan kalau kalian mau men-set passwordnya dari sini juga bisa. Jika dirasa setting ini kurang maksimal, kalian bisa merubahnya. Tapi saya rasa cukup. Ada switch version juga. Nah, data akan tersimpan di www server data ya. Di sini port defaultnya. Untuk mengakses MySQL ini bisa melalui SSL atau tidak. Untuk yang sekarang tidak ya. Oke, di sini current status. Di sini ada optimization, sama seperti tadi. Kita bisa merubah nilainya. Oke. Coba kita lihat instalasi kita. Tadi sampai di sudah ya, sepertinya sudah semua. DNS sudah, PHP sudah. Oke, sudah semua ya. Coba kita lihat yang sudah terinstall, harus ada 6 ya. Sudah semua ya. Coba kita taruh di depan. Nah, oke. Ya, begini kalau ditinggal-tinggal, jadi kita tidak tahu prosesnya sejauh mana. Oke. Nah, sekarang kita mau menambahkan website. Kita klik menu website. Nah, di sini ada menu website ya, kita klik saja. Kita bisa menambahkan domain di sini. Oke. Kita contoh dengan apa ya? Google. Kita taruhlah domain Google ini milik kita ya. Jika website kalian ingin diakses dari www, kalian bisa menambahkan subdomain ya, www. Jika tidak pun tidak masalah. Oke, diasumsikan di sini kita pemilik dari domain google.com ya. Nah, di sini google.com, nanti filenya akan ditaruh di www www.root-google.com. Nah, di sini ada FTP. Apakah kita mau sekalian membuat akun FTP juga? Kita klik iya. Nah, kita bisa men-set username untuk
FTP. Secara default panel akan membuat sama persis dengan domain yang kita masukkan, dengan dot diganti dengan underscore ya. Nah, jadi username untuk FTP kita adalah google_com. Jika kalian menginputnya kompas.com misalkan, secara default username FTP-nya adalah kompas_com, semacam itu ya. Nah, untuk passwordnya ini di generator system kita bisa merubahnya ya. Kita samakan dengan password loginnya ya. Tadi ABCD 1234 ya. Nah, semacam itu. Nah, untuk database, apakah kita mau buat sekalian untuk website ini? Jika iya, di sini ada dua opsi, mau menggunakan MySQL atau SQL Server. Kita pilih MySQL ya. Nah, di sini pakai karet apa? Biasanya saya menggunakan yang UTF-8 MB4 ya. Karena dia extend dari UTF-8 ya. Oke, untuk username database-nya sendiri secara default adalah nama domain dengan dot diganti menjadi underscore, dan passwordnya kita bisa ubah, kita pakai password yang udah diingat aja. Nah, di sini ada menggunakan PHP versi berapa, atau menggunakan apakah di set menjadi pure static, jadi hanya HTML biasa. Oke, jika sudah, kita klik submit ya. Nah, di sini kita sukses menambahkan domain, menambahkan website, plus akun FTP dan satu database ya. Oke, kita tutup. Nah, sekarang berjalan. Ini masih belum bisa diakses publik. Karena apa? Kita belum menambahkan atau mentranslatekan di DNS ya. DNS itu adalah semacam translator untuk domain menjadi alamat IP. Nah, kita tambahkan di sini. Oke, cek DNS. Nah, kita tambahkan DNS. Nah, kita tinggal masukkan nama domain kita. Tadi apa? google.com. Untuk kolom berikutnya atau isian berikutnya bisa opsional saja. Biasanya nanti akan terinstall dengan IP yang kita gunakan ya. Soal recordnya kita kosongkan. Untuk NS kita, jika dikosongkan, dia akan mengisi dengan nama domain yang kita punya, atau ketika kita mau mengganti menjadi misalkan dengan NS perusahaan hosting, misalkan apa, XXX apa, bisa. Tapi jika dikosongkan, dia akan menjadi NS domain kita ya. Kita confirm aja. Oke, sudah sukses ya. Nah, coba kita cek. Nah, ini yang saya maksud ya. NS-nya akan mengikuti domain yang kita input ya. Oke. Kita close saja. Ini tidak bisa diakses ya. Saya hanya mencontohkan saja karena ini diinstal di lokal. Oke. Di sini kita sudah punya satu domain yang bernama google.com. Nah, di sini ada konfigurasi. Nah, di sini kita sudah punya domain google.com dan www
.google.com ya. Oke, jika kalian punya subdomain lagi, bisa kalian tambahkan di sini ya. Nah, di sini juga untuk penambahan subdomain ya atau subdirectory ya. Di sini kita harus membuat direktorinya terlebih dahulu ya, atau foldernya terlebih dahulu supaya bisa diakses. Maksud saya semacam ini. Oke, kita masuk ke file. Nanti kita kembali lagi ke menu website ya. Nah, di sini kita masuk ke Google. Nah, ini masih bawaannya. Kita buat satu folder ya di sini atau directory ya. Misalkan kita mau buat subdomain AdSense misalkan. AdSense. Oke. Nah, sudah. Atau apa? Kita buat lagi misalkan apa ya, produknya Google itu, Google Plus misalkan semacam ini. Oke, nah dua folder ini atau dua directory ini bisa dibuat subdomain ya. Jadi kita masuk lagi ke websitenya, kita klik konfigurasi di website yang bersangkutan ya. Kalau di sini websitenya banyak, disesuaikan saja. Oke, tadi kita masuk ke sini. Nah, di sini sudah muncul ya. Jadi misalkan ketika saya punya adsense.google.com, arahkan ke AdSense-nya sini. Nah, semacam itu. Jadi ketika ada yang mengakses adsense.google.com, sebetulnya dia sedang mengakses folder AdSense ya. Oke, tadi Google Plus ya. Atau bisa saja kita tambahkan plusnya saja, Google-nya cukup di belakangnya. Nah, semacam ini. Nah, ketika ada yang mengakses website plus.google.com, sebetulnya dia sedang mengakses folder atau directory Google Plus, semacam itu ya. Dan kita pun bisa mengset URL rewriter ya. Nah, kita mau pakai settingan mana? Tapi ini masih menggunakan HT Access ya. Nah, sorry, sudah menggunakan Nginx sih, saya lupa. Nah, semacam itu ya. Tidak perlu disimpan. Ini set directory. Jika kalian mau mengprotect folder tertentu dengan password, bisa disetting di sini. Ini juga sama. Nah, ini settingan untuk domain ini mau disetting dengan koneksi yang seperti apa? Apakah untuk media download atau portal perusahaan atau semacam apa, ya kan? Nah, nanti di sini settingnya akan berubah-ubah. Lebih baik kita defaultnya saja sebagai blog. Biarkan settingnya sebagai default saja ya. Nah, di sini ada URL rewriter ya. Tinggal kita setting mau seperti apa. Biasanya WordPress, tapi tidak perlu disimpan ya. Ini default index. Nah, di sini kalian bisa men-set untuk
Misalkan yang lebih suka menggunakan www atau non www, yang menggunakan HTTPS atau HTTP biasa. Nah, di sini panel sudah dilengkapi dengan SSL Let's Encrypt ya, secara default. Jadi kita tinggal pilih domainnya, tinggal apply. Tapi karena saya domainnya bukan domain saya sendiri, jadi tidak bisa, karena ini pasti kita reject. Semacam ini, tapi kita coba saja. Pastinya tidak bisa. Pastinya tidak bisa. Ya, pasti tidak bisa karena bukan domain punya kita sendiri, karena domain ini sudah ada yang punya. Siapa lagi kalau bukan Google-nya. Nah, di sini kita bisa switching versi PHP ya. Atau kalau kita mau mengarahkan redirect, bisa. Kalau mau di redirect permanen, centang tanda ini. Oke. Mungkin itu saja yang perlu dijelaskan ya untuk yang menu website ini. Kita masuk ke FTP. Untuk FTP, nah tadi satu akun sudah kita buat ya, sesuai nama domain kita dengan dot diganti menjadi underscore. Ini passwordnya kalau kita mau tunjukkan. Oke, kalau mau merubah password ya tidak ada yang istimewa di sini. Oke, kita ke database. Nah, untuk database tadi sudah kita buat ya, sama seperti FTP. Nama domain dengan dot diganti menjadi underscore. Ini username-nya, ini nama domainnya ya, dan ini passwordnya. Di sini sudah terintegrasi dengan PHP My Admin ya. Kita tinggal klik manager, maka akan terbuka tab baru. Nah, semacam ini. Apa ini? Oh, ini sepertinya problem ini ya. Saya menggunakan versi PHP 7.3, sementara apa sih, PHP My Admin-nya menggunakan versi 4.7 atau 5 tadi. Ini ada problem di situ, nanti kita fixkan. Tidak terlalu masalah, itu hanya salah membaca, tidak kompatibel versi saja. Oke, di sini saya jelaskan ini untuk optimalisasi sebetulnya, karena database kita masih kosong, abaikan. Nah, ini untuk file permission. Nah, ini di sini ada 3 pilihan. Secara default dia terinstall menjadi lokal saja, jadi hanya bisa diakses melalui lokal, atau remote everyone, atau remote dengan IP khusus ya. Oke, coba sekarang saya coba everyone ya, kita submit. Oke, saya buka SQL saya. Oke, saya buka di sini. IP-nya 192.168.0.6 ya. Untuk username-nya Google
server.com, passwordnya ABCD 1234. Oke, kita connect kan. Seharusnya tidak bisa. Dia masih mencoba mengakses, tapi seharusnya tidak bisa. Nah, tidak bisa. Cannot connect to MySQL server pada alamat IP sekian. Kenapa tidak bisa? Karena port 3306-nya belum kita buka. Oke, kita masuk ke security. Nah, di sini tidak ada port 3306. Portnya MySQL. Oke, sekarang kita beri akses mau dibuka atau ditutup. Nah, kita buka ya, save port. Kita buka 3306, ini port defaultnya MySQL ya. Nah, di sini bisa ditambahkan keterangan. Kita tambahkan MySQL port aja. Kita klik open. Oke. Ya, baterai saya sampai habis. Mungkin video ini bakal menjadi lama. Nah, sudah ditambahkan. Oke, default port of MySQL service ya. Oke, coba sekarang kita coba lagi ya. Nah, oke, sekarang sudah bisa ya. Sudah bisa ya. Karena kita sudah membuka port 3306. Atau jika kalian mau merubah port defaultnya menjadi port lain, silahkan. Tidak ada masalah. Oke, kita kembali lagi ke database. Nah, ketika kita klik manager, maka akan terbuka phpMyAdmin ya, nggak ada masalah ini. Oke, nah di sini, di sini ada fitur penting. Di sini ada import. Jika file database kalian besar sekali, gunakan fitur ini. Jangan gunakan phpMyAdmin karena kemungkinan gagalnya atau kemungkinan lamanya proses itu lebih besar ya di phpMyAdmin ya. Gunakan fasilitas import yang sudah disediakan panel. Lalu bagaimana caranya? Caranya cukup mudah. Langkah pertama, kita upload dulu file yang mau kita restore ya. Jadi upload dulu, nanti file itu berada di directory www kalau tidak salah www root data, kalau tidak salah ingat ya. Nanti sebenarnya bisa dicari saja. Kebetulan untuk video kali ini saya tidak menyiapkan file untuk yang bisa diupload. Jadi nanti di video selanjutnya atau di video lain saya hanya menunjukkan saja menunya. Mungkin di video lain akan dibahas ya, nah butuh penjelasan yang lumayan panjang juga. Oke, sudah ya, database sudah. Oh ya, tadi phpMyAdmin ada error ya. Coba kita upgrade. Oh ya, masih ada error karena saya menggunakan 479. Kalau tidak salah versi 48 sudah tidak error, atau kemudian 49. Oke, coba kita tadi sudah dijelaskan semua ya.
Oke, coba kita ke App Store. Nah, di sini ada PHP MyAdmin. Sorry. Oh ya, kita uninstall terlebih dahulu. Iya. Oh, video ini bakal panjang sekali ya. Tapi it's okay. Supaya tuntas juga. Sepertinya sudah lebih dari 1 jam. Oke, sudah. PHP MyAdmin. Oke, kita cari di sini. Oke, kita install. Nah, kita cari yang paling baru, yang stabil versi 49 ya. Coba kita submit. Coba kita lihat proses instalasinya. Filenya lumayan besar juga, 107 bukan. Sebelas mega ya, 10 mega. Sudah sukses. Oke, coba sekarang kita refresh. Pastinya tidak bisa. Oke, kita masuk ke database. Nah, coba kita login menggunakan Google_home. Passwordnya ABCD1234. Kita login. Oke, problem selesai ya, karena itu masalah kompatibilitas antara PHP MyAdmin versi 47 dengan MySQL 5.6 ya. Oke, di versi 495 ini sudah selesai. Oke, kita close saja. Mungkin itu saja dulu video kali ini yang cukup lumayan panjang. Semoga kalian mengerti dengan apa yang saya jelaskan, dan semoga kalian tertarik sehingga kalian mau mencobanya, baik itu di VPS sungguhan maupun di laptop atau komputer kalian masing-masing. Mungkin itu saja dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Jika kalian suka dengan video-video semacam ini, jangan lupa subscribe dan like, dan jangan lupa tombol loncengnya dibunyikan supaya jika ada video baru dari saya, kalian akan diberi notif. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.